Halo semuanya, balik lagi sama gua Amin di YouTube channel gua Amin Daily Ride. Yes, kali ini gue lagi ada di sekitaran Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Hari-hari ngerekam di sini ya. Anjir, tuh depan ada apa? Kok berhenti ya? Oh, mau gue. Oke. Start. Hati ya, Bang. Oke, jadi hari ini tanggal lupa lagi gue tanggal berapa. Pokoknya hari Sabtu kalau nggak salah tanggal 15 kali ya, 14 atau 15 Oktober 2022. Kali ini gue pengen ke arah Kemang. Pengen ke JPC Kemang, pengen coba beli tripod di sana. Nah, di sela-sela perjalanan gue ke sana kali ini gue bakal ngebahas tentang bensin. Ya, sebenarnya sekali karena hari-hari belakangan kemarin tuh ada banyak isu-isu mengenai bensin, terutama Pertalite. Karena kan ya gimana ya, gue nggak ngerti deh, kayak mungkin menjelang pemilu 2024 kayak banyak isu-isu negatif atau gimana, gue nggak paham juga. Tapi di sini gue nggak mau ngebahas detail banget atau gimana, gue cuma mau beranggapan, gue mau berpendapat menurut opini gue pribadi mengenai hal tersebut ya. Jadi dari beberapa, maaf ya gue lawan arahnya dikit ya kan, karena jalan ditutup sih Tanah Kusir cuy. Nah, jadi dari beberapa sumber yang gue dapat bahwa lagi rame di Instagram atau di TikTok atau di sosial media lain, bahwa ada orang yang menguji bahwa bensin Pertalite itu RON itu 88, dan selain Pertalite dia juga ada ngetes beberapa bensin, kalau nggak salah videonya kayak gini. Jadi dia ngetes bensin, gue nggak bahas spesifik Pertalite di sini. Wow, dari kanan ke kiri. Oke, gue balikin lagi ke kiri, ya kan? Biar rasa. Aduh anjir, orang kenapa nggak bisa lurus-lurus aja hidupnya ya. Oke, anyway, jadi ada orang yang ngetes Pertalite bahwasannya RON itu 86. Yang kita ketahui bersama bahwa Pertalite itu kan RON-nya kan 90 ya, diakui oleh Pertamina. Terus ada yang ngecek lah tiba-tiba gitu kan, karena indikasinya bahwa Pertalite yang sebelum kenaikan dan setelah kenaikan tuh ada perbedaan spesifikasi gitu kan, ada perbedaan warna kalau dilihat sama orang-orang awam seperti kita ya. Jadi kalau yang lama itu agak kental warnanya kayak gini, terus kalau yang baru gitu warnanya agak pudar atau agak light, agak cerah warnanya. Jadi ini BBM-nya kan kalau otak kita ya, otak nalar kita lebih kental pasti lebih bagus gitu kan. Kalau lebih pudar berarti lebih jelek, kandungannya lebih sedikit gitulah bahasa awamnya lah ya. Bahkan bensin kak nggak melulu seperti itu mungkin ya. Jadi terindikasi bahwa ada perbedaan spesifikasi di situ, bahwa makanya ada pengecekan oktan. Ternyata oktannya 86. Apakah benar oktannya 86 gitu kan? Tapi menurut gue pribadi bahwa ketika kita melakukan riset atau pengecekan atau analisa mendalam mengenai suatu hal tuh nggak mungkin dengan satu alat tok gitu kan. Maksud gue ya, lu ngetes RON misalkan, lu ngetes oktan gitu, dicelupin keluar hasilnya 86, ya nggak begitu gitu juga. Maksud gue harus ada research terlebih dahulu, harus ada alat khususnya, harus ada alat yang tersertifikasi, atau ada tenaga ahli yang mengetahui caranya gimana gitu kan. Atau bisa juga dibuat BBM-nya ini kan dalam kondisi apa, dan banyak hal lah, banyak variabel tertentu yang lu harus lakuin ketika lu mau ngecek bahan bakar atau RON. Menurut gue begitu ya, tapi gue nggak tahu teknisnya gimana. Tapi kalau menurut gue pribadi harusnya kayak gitu. Dan tiba-tiba ada orang mas-mas biasa yang jadi gue ketawa sendiri ngomong mas-mas biasa, dan tiba-tiba ada mas-mas biasa yang coba ngecek pakai RON meter. Gue nggak tahu itu alat benar atau enggak atau gimana, tapi dan tiba-tiba kayak ini bisa mengeklaim gitu kan secara sepihak bahwa ini RON-nya segini, ini SPBU ini bohong, ini SPBU ini bener, dan segala macam. I don't know, tapi yang dia lakukan menurut gue sangat-sangat terburu-buru gitu kan ya. Yang salahnya lagi, masyarakat kita kan bukan jarang sih ya, apa namanya tuh, apa sih itu, kayak kemauan untuk membaca itu rendah banget gitu kan. Terus kalau ada informasi yang tiba-tiba masuk di timeline dia gitu kan, di handphone dia masuk, tiba-tiba dia punya alat indikator menunjukkan bahwa RON-nya itu sekian, kayak pasti banyak banget orang yang terpengaruh akan hal tersebut. Nah, jadi menurut gua mungkin kalian harus belajar berpikir lebih kritis lagi. Apakah benar, terlepas dari ini isu-isu pemerintah, politik atau segala macam ya, tapi menurut gua kalian harus coba berpikir secara luas dulu, gimana RON ini sebenarnya, gimana pertimbangannya, gimana analisisnya, gimana orang entah berantah dari mana tiba-tiba mengklaim dan mencoba mengecek. Gue nggak tahu, tapi kalian harus mencoba melihat dari berbagai sisi dengan masalah ini gitu. Dan akhirnya tidak lama kemudian pernyataan tersebut dibantah oleh
gue nggak tahu Kementerian Migas dan Sumber Daya atau Pertamina sendiri, gue kurang paham, lupa inget bahwa pengecekan RON meter itu ternyata tidak semudah yang dibayangkan. Bener kan kata gue, nggak seujuk-ujuk lu punya alat terus celup terus tunjukin angkanya anjing kayak ngetes diabetes bangsat. Kayak begitu kan ya. Terus dia membantah bahwa pengecekan RON meter itu dilakukan dengan alat tersertifikasi, dengan perawatan yang juga tersertifikasi dan segala macamnya, dan gak semudah itu. Dan ternyata pas dilakukan sampling di berbagai Pertamina di Jakarta terutama, kayak gini beritanya, bahwa semua Pertalite terutama itu masih on target, atau masih spesifikasinya masih dalam target atau tidak melenceng gitu kan, atau ya gampangnya RON masih 90 lah, nggak 86 yang kayak diklaim orang-orang gitu kan. Jadi menurut gue itu adalah kayak isu-isu yang sangat-sangat luar biasa sih ya. Mumpung BBM lagi naik gitu kan, nilai cerminan Pertamina di mata masyarakat jadi menurun, terus ada lagi isu-isu seperti itu. Menurut gue kayak sangat disayangkan banget gitu ya, ada hal-hal seperti itu gitu. Terus kayak tiba-tiba orang gitu kan, kok gue pakai Pertalite jadi lebih boros gitu. Kok gue pakai Pertalite yang lama malah nggak boros gitu kan. Mungkin ini karena RON 86, karena RON 86 jadi makanya boros. Bentar dah, gue mau ke Kemang, kok kesini ya? Bener ya kesini ya, Kemang. Bener kesini cuy. Anjing gue ngomong nggak tahu jalan, lupa gue. Bener. Anyway, balik lagi. Jadi ada orang yang tiba-tiba bensin gue boros banget nih gitu kan. Bensin gue Pertalite nggak kayak Pertalite yang lama. Oh iya bener nih, karena indikasinya RON-nya itu di 86. Jadi tuh kayak terstruktur banget sih menurut gue sih. Kayak tiba-tiba ada orang mengeluhkan tentang bahan bakar yang lebih boros, terus tiba-tiba ada gambaran Pertalite lama sama Pertalite baru, terus tiba-tiba ada pengecekan RON 86 di Pertalite. Kayak menurut gue terstruktur banget gitu orang yang, gue gak tahu apakah ada orang di belakang ini, tapi apa emang gue gak tahu ada orang yang melatar belakang ini atau memang pendapat pribadi orang biasa aja. Tapi menurut gue kayak sangat-sangat terstruktur gitu kan arahnya. Jadi kayak gimana ya gitu kan, kayak nggak habis pikir juga sih sebenarnya gue. Tapi ya anyway lah, buat kalian yang masih punya pikiran yang luas ya, coba kalian pelajari dulu, jangan termakan mentah-mentah oleh omongannya. Baik lagi ke tadi, kalau misalkan RON-nya adalah 86 dan kalian bilang itu boros, itu masih masuk akal. Tapi setelah diteliti kan RON-nya 190 juga, bukan 86 gitu kan. Nah, jadi indikasinya adalah menurut gua kenapa Pertalite bikin boros ya menurut kalian. Jadi ya yang lain dan tabungan adalah harganya mahal, kenaikan 30% tuh nyata banget gitu kan. Jadi yang menurut gua kalian bisa beli 15.000 itu udah setengah tangki gitu kan, terus kalian beli 15.000 cuma 2 batang, ngerasanya lebih boros gitu kan. Iyalah, bahan bakar gitu lah. Bahan bakar kalau misalkan indikator itu nggak selalu indikator angka ya, digitalnya atau jarumnya itu kan kadang kalau kita beli dikit tuh kesana kayak naik satu step. Gini contohnya deh, misalkan kita beli 15.000 nih yang bahan bakar Pertalite yang belum naik ya, 15.000 bisa kita dapat 3 batang. Nah akhirnya kita beli lah harga yang baru 15.000 juga, dapatnya 3 batang juga. Nah biasanya kan 3 batang itu kan indikator kan 3 batang tuh kan ada dari mana sampai mana ya. Misalkan batang pertama 0,5 sampai 1 liter gitu kan. Nah jadi mungkin aja di batang yang kedua ini lu tuh di sisi bawahnya, di garis bawahnya, bukan di garis atasnya gitu kan. Gitu, paham gak maksud gue? Jadi sekarang kan tuh kayak boros banget nih gue beli 3 batang tapi 2 hari habis gitu kan. Ya anyway lah, tapi lu harus ngecek juga satu-satu. Lu juga harus telah lagi mengenai motor lu. Yap. Jadi itu aja yang bakal gue bahas, nggak mau panjang-panjang juga karena gue mau apa ya, gue nggak mau orang-orang gitu kan. Gue paham mengenai motor dikit-dikit gitu lah ya, tapi gue nggak mau orang-orang yang awam banget mengenai motor dan lain-lain itu termakan omongan, malah jadi merekanya kayak apa ya, termakan omongan dan segala macam lah ya. Jadi merekanya tuh kayak kalang kabut, terus kayak mau aja dibohong-bohongin dan segala macam. Tapi semoga aja teman-teman gue nggak begitu. Sampai sini aja video dari gue, semoga kalian nonton video ini sampai habis. Terima kasih, sampai berjumpa di video gue selanjutnya, and goodbye.